asisten sudah divonis, asisten itu divonis dalam rangka apa? Apakah membantu bosnya? Andalah yang jawab. Anda sudah tahu jawabannya. Lewat kanal YouTube pribadinya, Hotman menyebut, jika asisten sudah divonis bersalah dalam sebuah kasus, maka sang majikan hampir pasti akan ikut terseret ke jeruji besi. Pernyataan menohok ini langsung dikaitkan publik dengan nasib mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, yang saat ini tengah menghadapi tuntutan fantastis, 18 tahun penjara. Namun, apakah benar logika hukum Hotman ini? Apakah vonis bawahan otomatis menjadi kiamat bagi sang bos? Mari kita bedah. Dalam analisisnya, Hotman Paris menyoroti prinsip vicarious liability atau pertanggungjawaban atasan dalam tindak pidana korupsi. Argumennya sederhana, tapi mematikan. Dalam sistem birokrasi, proyek raksasa, seperti pengadaan Chromebook senilai triliunan rupiah, tidak mungkin digerakkan oleh satu orang staf biasa. Hotman menekankan, jaksa penuntut umum biasanya membangun dakwaan seperti menyusun puzzle. Begitu jaksa berhasil membuktikan bahwa anak buah menteri melakukan markup atau memalsukan dokumen, langkah berikutnya sangat mudah, memburu siapa yang memberi perintah, atau siapa yang menikmati keuntungan politiknya. Jika rantai bukti ini tersambung, sang majikan tak akan punya celah untuk mengelak. Lalu, bagaimana dampaknya pada kasus Nadiem? Hingga Mei tahun 2026 ini, Nadiem memang masih berstatus terdakwa dan persidangan masih bergulir. Namun, tuntutan 18 tahun penjara dari jaksa bukanlah angka main-main. Ini sinyal kuat bahwa kejaksaan merasa telah menemukan mata rantai kokoh yang menghubungkan sang mantan menteri dengan kerugian negara tersebut. Logika Hotman soal, asisten sudah divonis tampaknya merujuk pada para pejabat eselon atau pihak vendor swasta yang telah lebih dulu diproses hukum dalam klaster perkara yang sama. Ketika bawahan dinyatakan bersalah karena mengeksekusi proyek bermasalah tersebut, maka posisi Nadiem sebagai pengambil kebijakan tertinggi otomatis berada di ujung tanduk. Secara tersirat, Hotman ingin mengatakan, jangan harap bisa lolos. Salah satu asisten dari Nadiem, yaitu Ibam, telah divonis bersalah. Jika anak buahmu saja terbukti lancung, kamu sebagai bos adalah otak, atau setidaknya penanggung jawab utamanya. Bahwa asisten bekerja sama dengan siapa? Kalau asisten divonis, bekerja sama dengan siapa? Kalau majelis itu sudah memvonis asistennya, kemungkinan besar dia terikat kepada putusannya, maka bosnya pun juga akan divonis. Itu saya kasih logika. Saya belum membaca putusannya Ibam, tapi kemungkinan besar asisten itu divonis dalam rangka membantu majikan atau minimum bersama-sama. Jadi saya mengatakan, yang paling kemungkinan terjadi adalah majelis hakim akan konsekuen dengan putusannya seperti yang dilakukan terhadap Ibam. Karena kalau asisten sudah divonis, tentu asisten itu divonis dalam rangka apa? Apakah membantu bosnya? Andalah yang jawab. Anda sudah tahu jawabannya. Oke? Jadi saya bilang sama Bapak Presiden, kemungkinan majelis hakim pada akhirnya, apa yang dilontarkan Hotman Paris bukan sekadar opini hukum biasa, melainkan sebuah perang narasi yang mematikan. Di kasus korupsi berjamaah seperti ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bagi Nadiem Makarim, tantangan terbesarnya sekarang bukan lagi sekadar membuktikan ia tidak menerima uang, tetapi membuktikan bahwa ia benar-benar tidak tahu atas kebusukan sistemik yang dilakukan anak buahnya. Bagaimana opini Anda? Apakah adil jika seorang menteri ikut dihukum berat karena dosa bawahannya? Atau ini memang risiko logis dari sebuah kekuasaan? Tulis pendapat cerdas Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.